welcome back to RA Story, tempatnya berbagi info unik dan menarik yang patut untuk kita telusuri. So, sahabat story, hari ini kita bakalan ngomongin tentang suatu kisah yang sangat menyedihkan berasal dari Jepang. Yap, Junko Furuta, atau si cantik dari Jepang yang harus menemui ajalnya karena kecantikannya. Nah, siapa Junko Furuta? Bagi kalian penyuka misteri, mungkin tak asing dengan nama satu ini. Junko Furuta adalah seorang siswi SMA kelas 2 yang berusia 16 tahun yang harus meregang nyawa karena hal-hal yang sangat-sangat sepele. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 1988. Kala itu, Junko yang baru berusia 16 tahun dan bersekolah di Yashio Minami High School mengalami tindak penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, dan kemudian dibunuh selama lebih kurang 44 hari. Selama 44 hari, Junko harus mengalami kehidupan bak tahanan. Selain itu, selama diculik, Junko Furuta juga hanya diberikan makanan dan minuman yang sangat sedikit. Bahkan selama 3 hari ia hanya diberikan seteguk air. Nah, sahabat story, tak terhitung berapa banyak penganiayaan yang dilakukan oleh 4 orang pelaku kepada Junko. Junko kerap kali dipukul, ditendang, bahkan hidung dari Junko harus mengalami patah yang sangat parah dan rusaknya organ. Sehingga untuk bernafas saja Junko harus mengandalkan mulutnya. Nah, sebelum masuk ke kronologi kasusnya, mungkin sahabat story bakalan bertanya-tanya, kenapa si cantik ini harus mengalami hal-hal yang menyedihkan seperti itu? Kisah ini berawal saat Junko naik ke kelas 2 SMA di Yashio Minami High School. Oleh teman-temannya, Junko dikenal sangat baik, cantik, dan juga pintar. Nah, image dari Junko ini adalah wanita yang polos dan baik. Bahkan karena kepintarannya itu, ia berhasil ikut magang di salah satu perusahaan elektronik terbesar di Jepang, serta mendapatkan beasiswa full serta ikatan dinas. Nah, yang artinya apabila nanti Junko lulus sekolah, ia bakalan dikontrak oleh perusahaan tersebut untuk bekerja di perusahaannya. Karena hal itulah, seorang siswa yang sama di sekolahnya yang juga adalah pelaku utama bernama Hiroshi Miyano jatuh cinta kepada Junko. Kemudian, tak lama ia mengungkapkan perasaan cintanya kepada Junko. Akan tetapi, malang bagi Hiroshi, cintanya ditolak oleh Junko. Junko beralasan saat itu ia hanya ingin fokus untuk bersekolah dan membuat bangga ibu, ayah, serta abang dan adik laki-lakinya dengan prestasi yang ia dapat. Selain itu, latar belakang dari Hiroshi yang merupakan seorang gangster terkenal di Jepang bernama Yakuza turut pula menjadi pertimbangan dari Junko Furuta agar menolak Hiroshi. Karena sakit hati dan merasa alasan Junko terlalu mengada-ada, Hiroshi kemudian berencana untuk memberikan pelajaran kepada Junko Furuta. Hiroshi mengajak ketiga temannya lain yang juga merupakan anggota Yakuza untuk memberikan pelajaran kepada Junko. Ketiganya adalah Minato Nobuhara, Jo Kamisaku, dan Watanabe Yasushi. Oke, sahabat story, masuk ke kronologi kasusnya. Pada tanggal 22 November 1988, Junko Furuta diculik oleh keempat pria tersebut saat hendak pulang sekolah di sekitar daerah Minato, Prefektur Saitama. Kemudian, Junko yang tidak sadarkan diri tersebut dibawa ke salah satu rumah pelaku yaitu Jo Kamisaku di distrik Ayase Adachi, Tokyo. Nah, sahabat story, ketika si Junko baru sadar, ia pun terkejut karena mendapati keempat pelaku dan ia sendiri berada di tempat yang asing baginya. Untuk menghindari terbongkarnya kasus penculikan ini,
Para pelaku memaksa Furuta untuk menelpon orang tuanya dan mengatakan bahwa ia sedang tinggal di rumah temannya untuk sementara waktu. Loh, kok mau-mau aja Junko menelpon orang tuanya? Nah, awalnya Junko pun tidak mau menelpon orang tuanya. Bahkan ia memohon untuk dilepaskan dan berjanji tidak akan menceritakan penculikan tersebut kepada orang lain. Namun, salah satu pelaku bernama Minato Nobuhara mengancam dengan mengerahkan teman-teman yakuzanya untuk membunuh salah satu anggota keluarga Junko apabila gadis tersebut menolak. Nah, sahabat story, selama Junko berada di salah satu rumah dari pelaku, Junko dipaksa mengaku sebagai salah satu pacar dari pelaku. Bahkan Tuan dan Nyonya Kamisaku juga mengetahui kalau Junko disekap, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena takut dengan putra mereka. Selama 44 hari penyekapan, Junko berkali-kali mendapat penyiksaan yang tingkat kekejamannya yang melampaui nalar kemanusiaan. Laporan resmi pengadilan Jepang mencatat penyiksaan dengan mendetail yang dinarasikan ulang oleh media massa setempat. Menurut persidangan pada kasus ini, Junko bahkan diperkosa lebih dari 400 kali dan setiap harinya mengalami kekerasan fisik. Tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti samsak, serta perutnya berkali-kali dipukul dengan barbel dan tongkat baseball. Junko kerap kali dibuat kelaparan, memakan makanan basi, bahkan memakan kecoa hidup-hidup, serta dipaksa untuk meminum air seninya sendiri. Beberapa bagian dari tubuhnya dibakar serta rambutnya dicukur. Bahkan Junko harus merasakan ditempeli lilin panas pada kedua kelopak matanya. Bagian tubuh lainnya juga dimutilasi, serta beberapa jari kaki dan 2 buah jari tangan. Kuku-kuku dari Junko juga harus ditarik paksa hingga hanya menyisakan daging saja. Yang lebih sadisnya lagi, kemaluan dari Junko Furuta ditarik secara paksa menggunakan tang besar. That's so scary. Selanjutnya nih Sobat Story, dalam kondisi tubuh Junko yang sudah seperti itu, masih turut pula melayani para pelaku dan teman-temannya. Kemaluan dan anus dari Junko dimasuki berbagai benda yang mengakibatkan pendarahan yang hebat. Akibat dari perlakuan tersebut, ia turut pula kehilangan kemampuan mengontrol kantung kemih dan buang air besar. Pada bulan Desember 1988 atau tepat 1 bulan setelah berada dalam penyekapan, Furuta sempat mencoba menelpon pihak polisi pada saat keempat pelaku tertidur akibat minum minuman keras. Namun sayang, usahanya gagal karena ketahuan oleh salah seorang pelaku. Junko kemudian lagi-lagi dihukum dengan cara dibakar. Kemudian, salah satu pelaku menjepit jari Junko kemudian menariknya ke atas. Karena penyiksaan itulah, Junko sampai berkali-kali meminta agar dirinya dibunuh, agar penderitaannya berakhir. Namun, para pelaku menolak dan malah memaksanya tidur di balkon. Padahal saat itu adalah musim dingin dengan keadaan Junko hanya mengenakan pakaian dalam saja. Memasuki bulan Januari tahun 1989, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik dari Junko kian memprihatinkan. Luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau tidak sedap. Para pelaku mulai kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain meski tidak disekap seperti Junko. Pada tanggal 4 Januari 1989, kondisi fisik Junko sudah hancur lebur. Junko hanya bisa merangkak. Bahkan ia harus menghabiskan 1 jam hanya untuk merangkak ke kamar mandi. Diketahui, gendang telinga Junko juga pecah dan ukuran otaknya pun menyusut. Merujuk pada catatan Kenji Nakano untuk Tokyo Reporter,
Furuta meninggal dunia setelah mendapat penyiksaan selama lebih kurang 2 jam. Nah, sahabat story, tepat pada pukul 9 pagi waktu setempat, jenazah Junko kemudian dibungkus dengan selimut. Kemudian, para pelaku menempatkan jenazah Junko di drum bervolume 200 liter dan mengisinya dengan 55 sak semen basah. Kemudian, pada pukul 8 malam, mereka membawa drum yang berisi jenazah Junko ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo. Kemudian membuangnya ke sekitar area konstruksi di daerah Koto. Beberapa bulan kemudian, yakni tanggal 30 Maret 1989, mayat Junko ditemukan oleh 2 orang warga sekitar karena curiga terdapat drum yang berisi helaian rambut. Yang lebih menyedihkan lagi, saat dibongkar, mayat Junko masih terikat tali di lehernya, serta kemaluan Junko masih tertancap dengan botol. Serta yang lebih menyedihkan, setelah diotopsi, Junko dinyatakan hamil. Para pelaku ditangkap dan disidang sesuai dengan hukum orang dewasa. Tetapi karena hukum di Jepang, apabila menangani kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur, maka identitas mereka disembunyikan oleh persidangan. Akan tetapi, seminggu kemudian, majalah mingguan bernama Shukan Bunshun menerbitkan nama mereka dengan menyatakan hak azazi tidak dibutuhkan oleh penjahat biadab. Mereka juga menerbitkan nama asli Junko Furuta serta detail lengkap tentang kehidupan pribadinya dan menerbitkan besar-besaran di media. Kemudian pada Juli 1990, pengadilan memberi para pemuda tersebut hukuman penjara yang berbeda-beda. Miyano berusia 18 tahun divonis bersalah dan dipenjara selama 17 tahun karena merupakan otak dari pembunuhan. Akan tetapi, Miyano Hiroshi melakukan banding yang berakibat pada bertambahnya hukuman menjadi 3 tahun, sehingga total yang didapat oleh Miyano Hiroshi adalah 20 tahun. Kemudian yang kedua adalah Minato Nobuharu, didakwa 9 tahun, tetapi juga mengajukan banding sehingga ditambah menjadi 4 tahun, dengan total vonis penjara menjadi 13 tahun. Kemudian ada Yasushi Watanabe yang pada saat itu masih berusia 16 tahun, menerima vonis penjara sebanyak 7 tahun dan bebas pada tahun 1997. Sedangkan untuk Jo Kamisaku diberi vonis penjara selama 8 tahun dan bebas pada awal Januari 1999. Nah, Jo sendiri kemudian pada tahun 2004 kembali ditangkap karena penganiayaan dan kembali dipenjara selama 7 tahun. Nah, yang membuat lebih sedih dan geram dari kasus Junko Furuta, keempat pelaku yang sudah tentu divonis jauh lebih rendah dari apa yang telah dilakukan mereka. Mereka pada saat persidangan tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Keempatnya bahkan tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Junko maupun publik atas perlakuan mereka. Alright sahabat story, after all, Junko Furuta akhirnya dimakamkan pada tanggal 2 April 1989. Keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di sana, larut dalam kesedihan yang mendalam. Nah, kisah hidup Junko bahkan banyak dimuat ulang dalam buku dan film. Salah satunya adalah Joshikose Jankuritozume, Satsujin Jiken, atau kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus semen, yang dibuat oleh Katsuya Matsumura pada tahun 1995, serta film Considerate alias Schoolgirl in Cement pada tahun 2004. Alright sahabat story, aku berharap kejadian Junko Furuta tidak akan pernah terjadi lagi. Hanya karena masalah sepele, yakni ditolak cintanya, si Junko Furuta harus mengalami nasib yang sangat-sangat menyedihkan. Cuma karena ditolak cintanya, si pelaku bahkan bisa berubah menjadi iblis tak berhati. Nah,
sahabat story, jujur dari riset-riset yang aku lakukan, penganiayaan yang dialami oleh Junko Furuta selama 44 hari sangat-sangat sadis. Bahkan aku pribadi nggak sanggup untuk terlalu buka-bukaan mengebahasnya karena memikirkan kesadisan 4 pelaku yang tak layak dikonsumsi oleh publik. That's all for me. I hope you enjoy this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Dan komen-komen juga ide-ide menarik kalian mengenai next konten yang dapat RA Story bahas selanjutnya. Serta nyalain lonceng notifikasi biar kalian selalu tahu kalau RA Story upload video-video baru. See ya!